Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita sedang mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa buat menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh masih menikmati sukacita yang besar, menikmati hari-hari bersama Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kami belajar mempersiapkan hati kami, roh kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan berita firman Tuhan ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang sukacita di hati. Ya, sukacita di hati. Kalau kita melihat situasi hari-hari ini, tidak sedikit orang sekarang itu mengalami namanya tekanan. Keadaan yang berat, keadaan yang sulit dihadapi. Keadaan yang menekan. Bahkan tidak sedikit orang mengambil jalan pintas, melakukan sesuatu demi kehidupan atau mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit berita kita dengar orang merampok, orang membunuh, orang membobol tempat-tempat penjualan. Kenapa? Karena itu semua adalah sebuah tekanan yang benar-benar mengintimidasi pikiran manusia, kebutuhan manusia, sehingga manusia berbuat nekat. Ya, ada beberapa orang dengan melakukan kejahatan. Kenapa? Karena di dalam hati mereka sudah tidak ada damai, sudah tidak ada sukacita, sudah tidak ada pengharapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pandangan Alkitab tentang kehidupan orang percaya harus ada di firman dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena firman ini adalah satu-satunya jawaban dalam setiap keadaan manusia hari-hari ini. Tapi banyak manusia juga tidak mencari jawaban itu di dalam Tuhan. Sehingga mereka mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang dihadapi. Ini jawaban firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hal ini memang tidak mudah. Tapi sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Harus menjadi bagian penting, ya. Ini pegang baik-baik, harus menjadi bagian penting dalam hidup kita. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, ya. Kalau dunia terbatas, yang sifat semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, ya. Kalau sukacita yang diberikan oleh dunia hanya bergantung kepada lahiriah saja. Tapi sukacita yang bersifat roh dari Tuhan itu benar-benar memberikan kekekalan atau selamanya dalam hidup kita. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan selamanya ada dalam hidup kita. Karena itu dimeteraikan oleh Roh Kudus.
kalau kita tahu betul-betul bersandar kepada kebenaran Allah. Itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita dan mengalir secara melimpah dalam hidup kita, meskipun kita berada di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Karena sukacita berbicara tentang kedamaian, ya. Dan sukacita di dalam hati yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Betul-betul dapat dari Tuhan. Karena orang tidak punya sukacita, sudah pasti tidak punya damai. Saudara harus perlu tahu bahwa sumber sukacita itu bukan kepada siapa-siapa di dunia ini. Kalau kita punya harta, lalu kita mengatakan kita bersukacita, itu hanya terbatas adanya. Tidak lebih sampai di kuburan saja. Tapi sukacita yang dari surga yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekal abadi selama-lamanya. Sebab itu, peganglah sukacita itu, taruhlah dalam hati kita. Seperti dalam Filipi pasal 4 tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan ditekankan sekali lagi, kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena ini menjadi sebuah prinsip sebagai orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak punya sukacita, tidak punya damai, tidak punya kekuatan sukacita dalam hidupnya, dia sangat mudah digoyahkan. Sehingga dia kembali melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini firman Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah. Makanya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika roh kita kontak dengan roh Tuhan, maka kita akan mengalami hadirat Tuhan. Dan kita bersukacita di situ. Dan sukacita ini seharusnya tidak boleh hilang, terus ada dalam kita. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Pertanyaannya, mengapa harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh jaminan dari Kristus. Kita harus bersukacita karena kita sudah dijamin oleh Kristus. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan dalam zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini jaminannya. Kita sudah diberikan jaminan Kristus untuk selalu ada dalam sukacita. Jadi sekali lagi, sukacita adalah bagian dari Tuhan untuk ditempatkan atau diberikan kepada kita. Ingat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di situ juga tentang menjelaskan sukacita adalah salah satu 9 dari rasa buah roh itu. Jadi salah satu ada. Jadi harus ada rasa sukacita dalam diri kita. Harus ada benar-benar muncul, lahir dari jiwa kita. Supaya tekanan-tekanan yang mungkin kita hadapi, alami, ya akan pergi berlalu.
dan tidak terus-menerus datang menghantui kita, membuat kita tidak berdaya. Salah satu yang harus kita kerjakan juga untuk kita selalu ada dalam sukacita, kita dekat dengan Tuhan. Kita tahu Pemazmur pernah mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Karena itu sebuah tanda kehidupan orang dewasa, sebuah tanda orang yang dekat dengan Tuhan, sebuah tanda kerohanian kehidupan orang percaya itu ada pada yang sebenarnya. Dan ingat, semua itu dihasilkan oleh Roh Kudus kalau kita dekat dengan Tuhan. Dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ini artinya sukacita adalah bagian daripada buah yang kita dapat di dalam Tuhan dan kita lahirkan bagi orang lain. Jadi kalau kita memberikan nilai baik dan dapat dinilai oleh orang lain, mari tunjukkanlah sukacita surga dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu juga menjadi bagian salah satu teladan kepada dunia. Orang akan berkata bahwa anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, ternyata ada sukacita. Ini sebuah pengakuan yang akan datang dari dunia kepada kita. Tapi jangan sebaliknya, saudara. Kita sendiri menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak memberi dampak yang benar. Sebab itu, kalau kita tetap mau hidup dalam sukacita, dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi, kalau saudara dan saya mau sukacita itu nempel, tetap ada dalam setiap perjalanan hidup kita, kita tetap berpegang kepada Kristus. Tetap tempelkan hidup kita kepada Tuhan. Karena sukacita, sekali lagi, itu semua datang dari Tuhan. Dan diberikan kepada setiap orang yang meminta dan yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 10, Tuhan Yesus berbicara seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Nah, ini sebuah perintah, tinggal dalam Tuhan. Jadi orang yang lepas dari Tuhan, orang yang keluar dari firman Tuhan, orang yang tidak taat akan perintah Tuhan, orang yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan, ada akibatnya, dia akan lepas dan sukacita itu akan hilang dari dalam dirinya. Artinya ini sebuah kunci. Untuk kita mengalami sukacita, kita harus taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ada kuncinya, saudara. Jadi, Bapak Ibu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau hidup dalam sukacita, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu bersama, pertolongan yang dahsyat, pertolongan yang besar, tidak datang dari siapa-siapa, hanya dari Tuhan Yesus saja. Jika saudara dalam tekanan hari-hari ini, mari ikutlah berdoa dengan saya untuk dapat pertolongan, mendapatkan kemenangan, mendapat sukacita dari Tuhan. Tak ada alasan lain bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak bersukacita. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, ikut saya sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal setiap pribadi kami. Kami dalam keadaan yang susah. Kami yang keadaan terjepit. Kami yang dalam keadaan masalah.
kami yang dalam keadaan diintimidasi oleh dunia. Mari Bapa tolong kami Tuhan. Berikan sukacita dalam hati kami. Berikan benar-benar ketenangan dalam hidup kami. Walaupun badai masalah persoalan yang kami hadapi besar, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus serta dengan kami, kemanapun kami pergi berada. Sebab itu Bapa, biar Roh Kudus selalu memeteraikan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami, untuk kami kuat dan mampu menghadapi, menjalani setiap persoalan masalah yang ada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi kami terus disertai oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh umat-umat Tuhan, para pendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati mereka. Lindungi, pelihara, jaga mereka dalam setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan Tuhan. Jagalah Tuhan umat-umat-Mu dengan kasih-Mu Bapa, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Sekalipun dunia hari-hari ini sedang goncang, tapi kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami boleh melampaui, kami boleh melewati semua apa yang ada di dalam dunia ini. Karena dunia ini sangat-sangat mengecewakan kami, tapi di dalam Tuhan kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, apa yang menjadi harapan doa mereka, biar benar-benar itu terus terjadi dalam setiap hidup mereka, karena kuasa Roh Kuduslah yang akan menjawab, menolong, memelihara setiap umat-umat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia dan bangsa kami, ekonomi, keamanan, semuanya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan yang sakit, jamah dalam nama Yesus. Biar mereka boleh alami mujizat datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhir semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.